Yang terhormat Kepala Pusat Prestasi Nasional Bapak Asep Sukmayadi, yang terhormat Analis Kebijakan Madya Pusat Penguatan Karakter Bapak Kurniawan, serta Bapak dan Ibu undangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Indonesia, dan juga para seniman, asisten seniman, serta Bapak Ibu guru yang kami muliakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul di ruang virtual yang berbahagia pada pagi hari ini untuk mengetahui lebih banyak mengenai program unggulan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS, Recording yang in menjadi salah progress. satu unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baiklah, sebelum memulai acara dan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam 3 stansa. Hadirin, sikap sempurna. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, mulanya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
Indonesia bahagia, Indonesia abadi. Itu semua adalah doa kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS merupakan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak tahun 2017. Dan program ini telah memfasilitasi kolaborasi seniman dengan sekolah. Para seniman dapat memberikan pembelajaran seni budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dengan demikian diharapkan dapat membantu memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya yang selama ini masih menjadi kendala di satuan pendidikan baik dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Dan pada tahun 2021 ini terdapat 40 dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan juga kota, 800 seniman daerah dan juga 800 pendamping atau asisten seniman serta 16.000 siswa dari 800 satuan pendidikan baik itu jenjang SD, SMP, SMA atau SMK yang menyelenggarakan gerakan seniman masuk sekolah. Nah, untuk itu kami memohon kepada Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan untuk dapat memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini. Kepada Bapak Hilmar Farid kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Danas. Tapi sebelumnya mohon ini operator saya nggak bisa start video. Ya ini videonya kok nggak bisa, gimana sih nih? Baik. Oke, saya langsung aja. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tentu para seniman, para guru yang hadir dalam kesempatan ini. Baik, dan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Pak Siti Gunawan dan Bapak Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten, Kota atau yang mewakili yang hadir, dan tentunya para kepala sekolah ya, yang juga hadir dalam kesempatan ini. Baik, saya akan singkat saja bahwa gerakan seniman masuk sekolah ini memang adalah sebuah prakarsa, ya, inisiatif yang diambil oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tujuannya untuk memberi kesempatan seluas mungkin kepada anak didik kita, peserta didik kita, mengikuti pelajaran kesenian walaupun sekolahnya belum punya guru kesenian. Ya, itu niat awalnya. Ya. Dan selama berlangsung sejak 2015, saya kira sudah cukup banyak capaiannya, dan ini program sudah menjadi program, salah satu yang disebut program unggulan di kementerian kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini, kita sedang mengikuti sebuah program unggulan dari kementerian, dan tentu berharap bahwa ini mendapat perhatian kita semua secara sungguh-sungguh, terutama para kepala dinas dan kepala sekolah. Sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian agar semua bisa berjalan dengan lancar. Tujuan dari kegiatan ini namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah, tentu untuk membantu anak-anak mengasah kemampuan mengkomunikasikan pikirannya, mengkomunikasikan secara efektif menggunakan bahasa seni. Ya, tujuannya bukan untuk membuat anak-anak menjadi seniman, ya syukurlah kalau ada yang kemudian menempuh jalan kesenian itu, tapi tujuan utamanya adalah melatih kepekaan dalam menangkap berbagai macam simbol, ya, tanda-tanda yang ada di sekitar kita, dan menggunakannya untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Dan saya kira di Indonesia kita hidup di sebuah negeri yang kebudayaannya melimpah ruah. Banyak sekali ekspresi budaya seni yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu berharap bahwa melalui gerakan ini maka penguatan kebudayaan secara umum juga bisa terjadi dan bisa dilakukan. Dan ini kita masih di dalam situasi pandemi, dan tentunya kita seperti yang tadi sudah diingatkan oleh Mas Danas, terus menjaga protokol kesehatan, utamakan kesehatan di atas segalanya. Sekarang ini keselamatan adalah keselamatan kita semua, ini adalah prioritas nomor 1. Ya. Dan apapun yang kita lakukan mestilah menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, termasuk gerakan seniman masuk sekolah ini. Biasanya memang namanya juga gerakan seniman masuk sekolah, senimannya datang ke sekolah, tapi karena situasi pandemi kita belum bisa melakukan itu.
maka semuanya dilakukan melalui jalur daring, ya, dan berharap tentu ini tidak mengurangi semangat kita, justru sebaliknya di tengah segala keterbatasan biasanya lahir karya-karya yang hebat, ya. Jadi saya juga berharap bahwa di tengah segala keterbatasan, inovasi, kreativitas kita justru semakin ditantang, ya, dan berharap dari proses ini akan keluar karya-karya yang baik. Dan terakhir sekali saya kira terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pimpinan di Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga para kepala sekolah atas dukungannya selama program ini berlangsung. Dan kepada para seniman yang akan membimbing adik-adik kita, saya hanya titip agar kita bisa di segala keterbatasan ini tetap menjalankan tugas untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Terima kasih Bapak Dirjen Kebudayaan atas sambutan dan juga arahannya. Dan acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilman Farid, Ibu Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten Kota, para seniman dan asisten seniman yang terlibat dalam gerakan seniman masuk sekolah tahun 2021. Salah satu hal yang membuat saya sangat bangga adalah keberagaman seni dan budaya di Indonesia. Dan saya selalu yakin bahwa keberagaman ini kita miliki sebagai modal yang sangat berharga. Dengan kaitannya dengan hal tersebut, pelestarian atau konservasi sampai sekarang masih sering kita percayai sebagai satu-satunya cara yang paling tepat untuk menjadikan kebudayaan motor penggerak pembangunan. Namun, menurut saya, pelestarian tidak cukup. Jika hanya melakukan pelestarian, budaya kita tidak akan berkembang. Harus ada pengaruh utamaan dan pemajuan dalam budaya itu sendiri, sehingga kita bisa memiliki kekuatan untuk menjadi sektor pembangun kualitas SDM. Gerakan seniman masuk sekolah merupakan salah satu inisiatif yang diupayakan Mendikbudristek melalui Ditjen Kebudayaan untuk mengarusutamakan seni budaya dalam sektor pendidikan. Program ini melibatkan seniman-seniman terpilih yang memberikan pembelajaran kesenian, nilai budaya, dan objek kemajuan budaya kepada pelajar. Memang sudah saatnya seniman dan pengetahuan seni budaya keluar dari galeri atau sanggar dan mulai masuk ke dalam sekolah-sekolah. Saya sendiri dulu saat menjadi pelajar sempat aktif di berbagai macam klub teater. Begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan dari saat itu. Mengasah kreativitas saya, mengasah kemampuan bekerja dalam kelompok, bahkan mengasah kepemimpinan. Pengalaman itu manfaatnya masih bisa saya rasakan sampai hari ini. Oleh karena itu peranan sekolah dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan itu dan juga nilai-nilai lokal memang sangatlah besar. Khususnya di tengah modernisasi yang semakin invasif sekarang ini, anak-anak ini kita perlu memiliki pengetahuan budayanya sendiri agar bisa lebih bijak dan toleran saat berhadapan dengan budaya dari daerah atau negara lain. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, program Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini akan mendekatkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia ke lingkungan sekolah. Ibu dan Bapak seniman yang saya banggakan, Anda adalah garda depan pendidikan seni budaya untuk anak-anak Indonesia. Saya berharap Ibu dan Bapak bisa menjalin kolaborasi dengan warga sekolah dan seniman lokal. Partisipasi Ibu dan Bapak dalam program ini akan memfasilitasi keterbatasan guru seni budaya di sekolah dan juga memberikan ruang ekspresi bagi para seniman dan budayawan lokal. Oleh karena itu, berbanggalah. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama para seniman di daerah, sekolah, dan tim panitia daerah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten Kota, sehingga program ini bisa terlaksana. Selamat menjalankan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2021. Mari kita wujudkan Indonesia berdaya, karena budaya dalam semangat gotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Mas Menteri atas sambutan dan juga arahannya. Luar biasa, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih berdaya dengan pemajuan seni budaya.
Baik, Bapak Ibu, kita boleh berikan aplaus dulu bahwa sosialisasi gerakan seniman masuk sekolah pada tahun 2021 ini resmi dibuka. Oke, kalau di ini tuh seperti ini ya, juru bahasa isyarat gitu. Dan sekian acara pembukaan sosialisasi gerakan seniman masuk sekolah tahun 2021. Nah, marilah kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi pemaparan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sekolah sebagai institusi formal selama ini telah berusaha menjalankan fungsi akademisnya dengan mengedepankan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik dari siswa secara berimbang. Namun demikian keseimbangan pada aspek lain yaitu sosial dan emosional juga harus diperhatikan. Keseimbangan tersebut merupakan hak anak yang harus kita penuhi. Dan sebagai peserta didik, anak ini memiliki berbagai macam kecerdasan, minat dan juga bakat sehingga mampu mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif dan juga utuh. Itu adalah tugas kita bersama. Untuk memahaminya, marilah kita simak bersama paparan dari 3 orang narasumber. Yang pertama saya ingin menyapa, selamat pagi Bapak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Bapak Dr. Restu Gunawan. Pagi Mas Danas, pagi Bapak Ibu semua. Baik, Pak Restu sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Iya, baik. Alhamdulillah ya Pak ya, itu yang pertama sekarang. Kalau kita bertegur sapa dengan orang, apakah sehat? Sehat gitu ya. Terus kemudian Kepala Pusat Prestasi Nasional nanti akan dihadiri oleh Bapak Asep Sukmayadi, pelaksana tugasnya, dan juga kepada Pusat Penguatan Karakter ada analis kebijakan media Pak Kurniawan. Selamat pagi Pak Kurniawan. Oh, baik. Nah, untuk sesi pertama nih, kita akan mengundang Bapak Restu Gunawan untuk dapat menjelaskan kepada kita semua yang sudah hadir. Ada Dinas Pendidikan, ada Kepala Sekolah, Guru, dan juga para seniman dan juga asisten senimannya yang sudah berkumpul di webinar pada pagi hari ini. Pak Restu, kami persilahkan untuk dapat menjelaskan apa itu gerakan seniman masuk sekolah. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Danas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini walaupun lewat daring. Makasih sekali Mas Dana sudah mengantarkan kita dari tadi dengan sambutan Pak Dirjen dan Mas Menteri. Selanjutnya juga terima kasih kepada Bapak Ibu, Kepala Dinas, seniman, seluruhnya saja, tidak saya sebutkan satu persatu. Saya kira kegiatan ini yang berlangsung hampir 4 tahun atau mungkin 5 tahun tidak akan berjalan tanpa sumbangan, bantuan, pemikiran dari Bapak Ibu semua gitu. Jadi, nah sudah 2 tahun ini saya kira kita kegiatan GSMS dalam situasi pandemi gitu. Tentu kreativitas dari teman-teman di daerah sangat kita perlukan supaya tadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen juga Mas Menteri tadi bahwa kesehatan anak-anak kita itu menjadi yang utama gitu. Jadi itu menjadi pokok pijakan kita. Nah, nanti tentu dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi tiap daerah masing-masing gitu. Jadi tentu peran Pak Kepala Dinas sangat kita harapkan untuk untuk memberi panduan gitu, apakah harus seperti apa nantinya untuk pelaksanaannya di daerah masing-masing nanti gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa karena begini Bapak Ibu, bahwa GSMS ini nanti tidak sekedar hanya melatih seni, tetapi juga pemahaman terhadap kebudayaan kita. Tadi Mas Menteri kan menyampaikan bahwa arus utamaan kebudayaan dalam proses pendidikan. Nah, di dalam undang-undang kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan ini karena nanti kan masuknya ke Bapak Ibu kan pasti ke ekstrakurikuler. Jadi pemahaman ini cukup penting, tidak hanya berkesenian meskipun kita sudah sepakat seninya ada beberapa, tapi bahwa 10 objek ini mohon nanti juga bisa disampaikan kepada anak-anak didik kita supaya mereka memahami juga. Ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, olahraga, permainan, bahasa, seni, dan teknologi tradisional. Jadi 10 objek ini mudah-mudahan juga bisa disambungkan karena di setiap lingkungan kita itu sebenarnya ada tentang ini semua gitu. Jadi ini harapan kami bisa meskipun tidak menjadi materi pokok tapi bisa menjadi perbincangan antara anak-anak dan Bapak Ibu seniman nanti supaya
mereka sudah mulai aware terhadap lingkungannya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini penting gitu Bapak Ibu tentang pemahaman 10 objek pemajuan kebudayaan ini juga kaitannya dengan 10 atau 12 warisan budaya kita yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Ada saman, ada keris, ada silat, ada pantun yang terakhir, ada angklung, ada batik, wayang, noken Papua, 9 genre tari Bali, dan perahu pinisi. Jadi ini sebenarnya kenapa kok saya sampaikan gitu, karena ketika ini sudah diakui sebagai warisan budaya dunia, mestinya kan juga anak-anak juga harus memahami ini bukan miliknya orang Papua atau miliknya orang Jawa atau orang Jawa Barat misalnya, orang Sunda gitu, tapi ini milik Indonesia dan harus keberlangsungannya, sustainability-nya harus digalakkan oleh semua pihak gitu. Jadi ini nanti apakah ini diresponnya dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk seni media, fotografi, film, silakan saja, tentu kreativitas dari Bapak Ibu semua. Tentu ini selain kebudayaan lokal yang ada di tempat Bapak Ibu semua, gitu juga yang warisan budaya dunia misalnya ada Borobudur, Prambanan, Sangiran, Subak, kemudian Sawah Lunto, ini semua capaian-capaian kita di bidang kebudayaan yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Tentu yang lainnya adalah misalnya yang Memory of the World, misalnya banyak Ilagaligo, Bapak Diponegoro, Negara Kertagama, Konferensi Asia Afrika, cerita rakyat tentang Panji ini banyak sekali variannya, kemudian arsip rekonstruksi Candi Borobudur, kemudian arsip tsunami, dan banyak hal yang beberapa sebenarnya capaian-capaian yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Ini semua tadi yang saya sampaikan dari 10 objek, kemudian warisan budaya dunia tak benda, warisan budaya dunia, kemudian Memory of the World, ini sebenarnya penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kebudayaan tidak sekedar kesenian, tapi kebudayaan itu adalah luas sekali yang harus kita lakukan bersama-sama. Tentu tidak bisa kami sendiri gitu, maka peran pemerintah daerah, seniman, budayawan di tiap tingkat lokal itu sangat penting sekali gitu. Dan nah, kemudian juga di pemajuan kebudayaan desa, harapan kami nanti dari kan skupnya sekolah ini kan skupnya kan bisa desa, bisa kelurahan gitu. Nah, harapan kami teman-teman seniman bisa merespon kebudayaan yang ada paling dekat dengan anak-anak kita, supaya apa? Supaya karena kebudayaan yang di level desa ini kan cukup penting. Dia ibaratnya kan lumbung budaya kita. Desa yang maju atau kelurahan yang maju sebenarnya Indonesia yang maju. Kita bayangkan kalau anak-anak kita dari level tadi dari yang sifatnya dunia, kemudian ke yang lokal pun kita perhatikan bersama-sama, kan ini bisa nyambung. Jadi dari tingkat lokal, desa, kemudian daerah, nasional, dunia semua bisa bersama-sama. Nah, ini saya kira pemajuan desa ini juga penting karena potensi di desa itu banyak, dan sekarang situasinya dengan kemajuan teknologi digital macam-macam itu dari desa pun bisa mendunia. Jadi itu. Nah, fenomena saat ini kita teman-teman seniman, saya kira ini penting. Kita sekarang kan menghadapi tantangan tirani algoritma. Jadi banyak sekali misalnya kita sebenarnya sudah dikendalikan oleh algoritma ini, yang tentu ini mempengaruhi juga terhadap karya seni. Misalnya saya ambil misalnya kalau hari ini lihat di YouTube misalnya, kalau dulu wayang kulit itu kita bisa nonton semalam suntuk, sekarang dipecah-pecah menjadi 2 jam, paling banter 3 jam, dan itu hampir semuanya. Begitu juga misalnya pertunjukan Ananda Sukarlan Rapsodia misalnya, mesinnya 2 jam dipotong menjadi 5-10 menit dan lain sebagainya. Jadi situasi ini tentu membutuhkan Pak Menteri tadi menyampaikan perlunya pengembangan. Jadi pengembangan dan bagaimana teman-teman seniman merespon situasi di mana algoritma atau digitalisasi ini sudah merambah berbagai sektor, yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus merespon itu dalam berbagai karya yang lebih kekinian, kontekstual dan lain sebagainya gitu. Jadi itu beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Nah, ini gerakan seniman masuk sekolah, saya kira tadi Mas Danes juga sudah menyampaikan sejak 2017 sampai 2021 sudah banyak sekali yang dilakukan, dan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Kepala Dinas. Kita pembiayaannya sharing gitu, tidak sekedar dari pusat saja, dan
ini bentuk pembangunan ekosistem kebudayaan yang sangat bagus gitu. Artinya seniman sharing tenaga dan pikirannya, ide-idenya, kemudian pemerintah daerah sharing juga pembiayaan, kami juga sharing pembiayaan, jadi ekosistemnya jadi bersama-sama. Karena terus terang seniman di daerah itu tidak sulit masuk ke sekolah tanpa izin dari Bapak Ibu guru dan juga dari dinas. Jadi tujuannya adalah meningkatkan minat bakat peserta didik terhadap bidang seni budaya, membentuk karakter, nanti dari PPK bisa menyampaikan seperti apa sih kaitannya dengan pendidikan karakter dikaitkan dengan gerakan seniman masuk sekolah dan juga prestasi. Apa saja sih prestasi talenta apa yang diharapkan ke depan, nanti mudah-mudahan dari Pak Kapus Presnas bisa menyampaikan juga. Jadi menumbuhkan budaya yang sehat, menyenangkan, mengasihkan dan mencerdaskan. Jadi bagaimana menempatkan sekolah sebagai taman-taman siswa untuk belajar dengan senang, tanpa paksaan, tanpa bullying, tanpa kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya ingin upaya menempatkan belajar ke sekolah secara menyenangkan lewat seni, kira-kira seperti itu. Jadi maka ini tadi keterlibatannya tidak hanya kami, tapi juga pemerintah pusat, masyarakat, siswa, seniman, Pemda dan lain sebagainya. Kemudian senimannya adalah teman-teman dari non PNS, berasal dari daerah setempat. Ini yang penting nih, mereka berasal dari daerah setempat, kemudian mengajari anak-anak di lingkungannya. Jadi hubungan antara seniman dengan sekolah itu jadi lebih dekat, karena kan mereka orang yang tinggal di sekitar situ sendiri. Kemudian pelibatan guru sebagai asisten, ini supaya ada bridging antara seniman dan gurunya, dan juga tentu Bapak Ibu, teman-teman seniman ketika masuk ke kelas atau ketemu dengan siswa tentu diharapkan dengan pedagogis yang sesuai aturan pendidikan lah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti apa tentu dinas sudah mempunyai aturan-aturan itu gitu. Nah, untuk tahun 2021 ini terima kasih kepada 5 dinas provinsi, 6 dinas kota, dan 29 dinas kabupaten, ada 800 sekolah dan juga 800 seniman, artinya itu yang sudah terlibat. Ini masih terlalu sedikit gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa diperluas kembali cakupan ini gitu. Nah, ini adalah lini masanya, meskipun ini harus kami sosialisasikan juga kepada Bapak Ibu. Persiapan kemarin sampai bulan Maret, kemudian Juni sudah kita susun workshopnya di bulan Juni hari ini, kemudian nanti pelaksanaan GSM-nya dari bulan Juli sampai September. Jadi setelah sosialisasi ini nanti Bapak Ibu segera siap-siap untuk melaksanakan Juli sampai September. Nah, nanti bentuknya seperti apa, daring atau luring, silakan, karena tahun lalu kita kan sudah sebagian luring, ada yang daring. Nanti disesuaikan dengan kondisi di tiap daerah dengan mengacu pada protokol kesehatan. Jadi Oktober harapannya sudah presentasi dari aktivitas Bapak Ibu semua nanti di kelas itu gitu. Nah, ini hari ini kemudian waktu dan tempat, waktu belajar tentu di luar jam belajar mengajar ekstrakurikuler, karena ini asupan ekstrakurikuler. Kemudian tempat pembelajaran di ruang terbuka publik, bisa di museum, taman budaya, sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing gitu. Nah, ini tentu persiapan Direktorat PPK sudah menyusun petunjuk teknis, sosialisasi, penerbitan PKS, perjanjian kerjasama, kemudian pelaksanaan workshop. Sebenarnya kita ingin luring, tapi kondisinya seperti ini, mungkin nanti kita lihat kembali pertemuan dengan Bapak Ibu Kepala Dinas, kita lihat situasi dalam beberapa minggu ini, karena terus terang pandemi lagi naik seperti ini. Kalau saya mengundang Bapak Ibu dari luar Jakarta gitu, kami terus terang khawatirnya mengkhawatirkan kami, juga mengkhawatirkan Bapak Ibu semua nanti ketika balik ke daerahnya masing-masing, bagaimana nanti misalnya delalahnya ada yang positif dan lain-lain, itu kan sulit sekali menyelesaikan problem-problem seperti ini, yang tentu perlu strategi yang cukup bagus. Apakah nanti penerbitan perjanjian kerjasamanya seperti apa, nanti akan kami diskusikan kembali gitu. Kemudian pemerintah daerah mengajukan permohonan kerjasama, perjanjian PKS, dan menyusun konsep, membentuk tim pengelola daerah yang terdiri dari penanggung jawab, wakil, dan anggota gitu. Jadi ini saya kira persiapan ini karena sudah beberapa kali, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melakukan, dan tinggal ini sebenarnya di poin 3 ini, penerbitan PKS ini mudah-mudahan
nanti kita dapat solusi gitu. Nah, pembelajarannya itu 4 bulan, 16 kali pertemuan, 2 jam pelajaran atau 90 menit dalam 1 kali pertemuan. Tentu saya kira seniman itu kadang-kadang tidak ngitung waktu saja gitu. Kadang 90 menit nggak cukup ya bisa dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi Bapak Ibu seniman silakan menyesuaikan, karena untuk berkesenian itu kadang-kadang kalau dibatasi jamnya ketat kadang-kadang nggak pas gitu kadang-kadang. Tapi kalau kurang ya ditambahkan saja dengan melihat situasi kondisi di lapangan nantinya gitu. Ini hanya ancer-ancer saja, bisa ditambah sesuai kebutuhan. Dan sering seniman itu kadang-kadang teman-teman karena filantropinya tinggi, mau berbaginya tinggi, kadang-kadang tidak mikirin bulan. Kadang-kadang di luar itu pun anak-anak ke rumahnya, belajar di sanggarnya dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Dan malah teman-teman seniman itu senang karena bisa mentransfer ilmunya, pengetahuannya kepada anak-anak kita gitu. Jadi itu beberapa hal yang kemudian sarana pendukung pembelajaran. Seniman dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di sekolah sebagai sarana pendukung pembelajaran. Jika tidak tersedia, seniman dapat mengajukan kebutuhan sarana pendukung tersebut kepada dinas, tentu disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi sekali lagi bahwa teman-teman seniman jangan terpaku kepada fasilitas. Karena kita bisa latihan di lapangan, bisa dengan alat seadanya dan sebagainya, tentu dengan situasi itu. Jadi nanti jangan teman-teman banyak menuntut alat, akhirnya latihannya tidak gitu. Jadi yang penting sesuai dengan situasi, karena alat-alat itu tentu dinas tidak seluruhnya ada atau sekolah tidak seluruhnya ada. Yang ada di situ dimanfaatkan secara optimal. Nah, presentasi hasil pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari hasil penyerapan materi. Kemudian presentasi hasil belajar tersebut dapat berupa pameran, pementasan hasil karya, pembelajaran dalam bentuk video. Kemudian dinas provinsi, kabupaten atau kota dapat juga menyelenggarakan pameran atau pementasan sederhana. Mungkin tanpa penonton, sesuai aturan, sesuai dana dan lain sebagainya. Konsepnya diserahkan kepada Bapak Ibu semua. Saya kira itu Mas Danas yang dari saya mungkin agak detail gitu ya yang sampaikan, karena ini sifatnya sosialisasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah join kali ini, cukup banyak gitu. Kita mudah-mudahan bisa terus melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan menghasilkan karya-karya yang terbaik dan juga meningkatkan karakter anak-anak kita. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih Pak Direktur, luar biasa. Ini jadi memang ikhtiar kita bersama untuk bisa menguatkan karakter generasi penerus bangsa. Dan kalau saya boleh ini ya, tadi itu menyimpulkan gitu dari paparan Bapak, GSMS ini kalau saya boleh bilang adalah salah satu upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan. Soalnya yang disasar ini adik-adik kita yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. Jadi mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan yang mewarisi gitu ya seni budaya yang ada di daerah-daerah itu, yang dari keahlian dari para seniman lokal itu adalah adik-adik kita yang barusan tadi disentuh gitu ya dengan seni budaya tradisi mereka sendiri. Terima kasih Pak Direktur. Dan untuk paparan berikutnya kita tadi sudah diberikan info gitu ya bagaimana menguatkan karakter generasi penerus bangsa. Nah, saya ingin mengundang teman dari Pusat Penguatan Karakter. Narasumber kedua kita adalah Bapak Kurniawan, analis kebijakan Madya. Selamat pagi Pak Kurniawan. Iya Mas Danas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini menarik sekali ya Pak ya, gerakan seniman masuk sekolah. Salah satu strategi besar juga ya untuk menguatkan karakter generasi penerus bangsa. Nah, kita ingin mendengarkan lebih banyak nih Pak. Apalagi Mas Menteri kan beberapa kali sudah menyebutkan karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa sih Pak kaitannya gitu ya profil pelajar Pancasila dengan gerakan seniman masuk sekolah ini? Kami persilahkan Pak Kurniawan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Danas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Pak Restu Gunawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Seniman. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga Bapak hadirin
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pak Restu dan Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mau menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kapus, Kepala Pusat Puspeka Pak Hendarman, karena pada saat yang bersamaan beliau sedang ada tugas lain sehingga menugaskan saya untuk hadir di acara ini, Bapak. Mas Danas, mohon izin untuk share screen ya, Mas Danas. Baik Pak, harusnya sudah bisa. Coba. Baik. Baik Mas Danas, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami sesuai dengan yang sedang dilaksanakan di Direktorat Pengembangan dan Pemajuan Kebudayaan bahwa kembali menggulirkan program gerakan seniman masuk sekolah. Dan ini merupakan salah satu implementasi dari penguatan pendidikan karakter berbasis sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, bahwa memang seperti yang petuah atau sabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa beliau menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi masa depan kita itu sepertinya akan berbeda dengan kondisi saat ini. Sehingga kita perlu mempersiapkan anak didik ini untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masa depan. Sehingga kita harus mempersiapkannya dengan baik. Dan hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini disampaikan bahwa berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini menunjukkan bahwa peserta didik atau tujuan dari pendidikan kita, ini harapannya adalah nantinya ingin menjadi manusia yang cerdas, berkarakter, dan juga memiliki daya saing. Sehingga dalam segala dalam masa tantangan zaman apapun, kita bisa tetap berdaya saing. Dan hal ini pula juga sudah sesuai atau sudah dipesankan oleh founding father kita, Bapak Presiden pertama kita, Bapak Bung Karno, bahwa nation character building itu sangat penting. Jadi kita, bangsa Indonesia ini perlu membangun fondasi pembangunan kita, yaitu pembangunan SDM. Dan mungkin mari kita lihat bagaimana kondisi karakter bangsa Indonesia saat ini. Bapak Ibu, di sini ada video, di sini menunjukkan bagaimana ada dua buah mobil ini saling berserobot ketika masuk gerbang tol. Di sini terlihat bahwa ujung dari persaingan ini kita lihat bersama. Nah, ini terlihat bahwa di sini karena saling serobot, saling rebut, akhirnya mereka jadi mandek dan malah tidak bisa tidak berjalan seperti tidak lancar. Akhirnya mereka terjadilah sebuah keributan, dan hal-hal seperti ini banyak terjadi, menunjukkan bahwa memang mudah-mudahan ke depan tidak terjadi, tapi hal ini sudah seperti terjadi sangat memilukan bahwa karena saling serobot mereka akhirnya malah tidak bisa masuk ke gerbang tol. Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu? Mungkin yang pertama itu kenapa terjadi karena saat ini kita abai terhadap pendidikan karakter sejak dini. Dan di sini di sumber atau di artikel Min.R. Uno ini disampaikan bahwa seorang guru atau seorang guru di Australia pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Nah, disinilah khawatiran atau pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Dan mengapa
mengantri ini sangat penting, Bapak Ibu, karena dalam mengantri ini banyak hal-hal yang bisa banyak hal-hal yang bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya, seperti sebagai berikut. Bahwa di dalam mengantri itu sendiri, anak itu bisa belajar memanage waktu. Jika ingin mengantri lebih awal, maka dia datang juga lebih awal. Kemudian mereka dilatih untuk bersabar. Bagaimana menunggu giliran sehingga antriannya nanti jika di antrian paling belakang. Kemudian menghormati hak orang lain, yang datang lebih awal dapat awal, yang datang terakhir dapat terakhir. Dan kemudian juga anak belajar berdisiplin, tidak menyerobot, anak belajar kreatif, anak belajar bersosialisasi. Kemudian juga anak belajar hidup teratur dan kerapihan. Kemudian juga anak belajar memiliki rasa malu. Jika yang menyerobot antrian dan hak orang lain itu malu untuk melakukan itu. Kemudian juga anak belajar jujur pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Kemudian yang kedua, ini adanya kecenderungan global bahwa saat ini sudah berlangsung revolusi industri keempat, bahwa semakin majunya teknologi dan juga adanya kemajuan di bidang komunikasi dalam era revolusi digital. Kemudian adanya perubahan masyarakat, peradaban masyarakat, di mana berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk juga pendidikan. Dan yang ketiga, ini semakin tegasnya fenomena abad kreatif yang menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan juga negara. Kemudian adanya dampak revolusi digital ini, Bapak Ibu, bahwa kita ketahui saat ini anak-anak hari ini adalah generasi alfa, generasi milenial dan alfa. Generasi di mana mereka saat ini tumbuh bersama perangkat teknologi digital atau gadget dalam genggaman. Sehingga ini kita sangat memerlukan ekstra keras untuk melakukan kreativitas dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka tidak kecanduan gadget dan juga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dari dampak kemajuan teknologi ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, penguatan pendidikan karakter ini sangat penting dalam memperbaiki karakter bangsa, membangun karakter bangsa yang seperti arahan Pak Menteri sesuai dengan rensra kita bahwa penguatan pendidikan karakter adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pendidikan karakter harus terus diajarkan dan dipupuk kepada siswa seperti nilai-nilai kasih sayang, keteladanan, perilaku, moralitas, dan kebinekaan. Dan hal ini salah satunya dijawantahkan atau diimplementasikan berawal dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan hal ini merupakan nawacita yang ke-8 untuk melakukan revolusi karakter bangsa. Kemudian dari itu juga telah terbit Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut juga ada Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud, di mana di dalamnya telah menyampaikan tujuan pendidikan kita adalah yang dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Perpres 87 tahun 2017, PPK ini adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi, salah satunya adalah kerjasama antara Satuan Pendidikan dan dengan keluarga dan juga masyarakat. Nah, dalam Perpres tersebut, tujuan dari PPK adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kemudian juga mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Kemudian, untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam range Kemendikbud 2020-2024 ini salah satu tujuan dari kita melaksanakan pendidikan, membangun di bidang pendidikan adalah pelajar Indonesia, profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang disampaikan ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di sini adalah pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini ada 5 elemen kunci. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Kemudian dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia ini mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam menginteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ada 3 elemen kunci dalam berkebinekaan global. Ini yang pertama, komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan mengenal dan menghargai budaya. Kemudian dimensi yang ketiga, ini adalah gotong royong. Profil pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kuncinya ada kepedulian, berbagi, dan juga kolaborasi. Kemudian dimensi yang keempat ini adalah mandiri. Pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya adalah regulasi diri, kemudian kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kelima, dimensi yang kelima adalah pelajar bernalar kritis, yaitu pelajar yang bernalar kritis ini mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ada 4 elemen kunci dalam bernalar kritis ini. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikir, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dan terakhir mengambil keputusan. Kemudian dimensi selanjutnya adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan juga berdampak. Dan elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini strategi implementasi penguatan pendidikan karakter ini ada 3. Yang pertama, PPK berbasis kelas, di mana penguatan pendidikan karakter ini diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, kemudian optimalisasi muatan lokal, dan juga di manajemen kelas. Kemudian yang kedua, PPK berbasis budaya sekolah, di mana di sini dilakukan pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian di sekolah, kemudian penumbuhan budaya literasi di sekolah, ada branding sekolah, kemudian keteladanan pendidik dan ekosistem sekolah, dan juga adanya norma, peraturan, dan tradisi sekolah yang ditegakkan. Nah, dalam implementasi penguatan pendidikan karakter memang di sini ada tahapan-tahapan. Yang pertama, diajarkan, dibiasakan, dilatih secara konsisten, kemudian diharapkan menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, dan akhirnya menjadi budaya. Dengan sudah menjadinya budaya, maka harapannya diimplementasikan dalam kehidupannya sampai nanti dewasa nanti, atau sampai dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, PPK berbasis masyarakat, di mana di sini penguatan pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi perlu dukungan dari masyarakat. Ini diharapkan adanya dukungan dari orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni budaya, bahasa, dan sastra, pemerintah, dan Pemda. Nah, ini harapannya bahwa dengan adanya program seniman masuk sekolah, di sini terlihat bahwa sejalan dengan implementasi PPK, di mana yang
salah satunya adalah PPK berbasis masyarakat. Kemudian pendekatan PPK berbasis masyarakat ini dilakukan yang pertama adalah memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, kemudian melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan dari pegiat seni, budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri. Kemudian mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada di lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan juga lembaga informasi. Kemudian, strategi pengembangan jejaring dari pusat pendidikan. Ini betul bahwa di sekolah ini kepala sekolah dan guru ini sangat berperan penting dalam pengembangan jejaring dari pusat ini. Karena kepala sekolah tidak hanya sebagai hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi kepala sekolah ini gerakannya tidak hanya di internal tetapi di eksternal untuk membangun komunikasi relasi sehingga nantinya ada partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan PPK sebagai sumber-sumber pembelajaran. Kemudian mengapa PPK berbasis masyarakat ini perlu dilakukan? Ini yang pertama, publik memiliki berbagai fungsi dan peran untuk membantu sekolah mewujudkan kegiatan dan program pendidikan karakter. Kemudian masyarakat dapat menjadi salah satu kontributor bagi sekolah untuk memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan sekolah juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak di luar satuan pendidikan agar dapat melaksanakan visi dan misinya. Sehingga alhamdulillah kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang saat ini terpilih dalam program gerakan seniman masuk sekolah, karena lebih mudah dalam mengimplementasikan PPK berbasis masyarakat ini dengan dukungan dari Ditjen Kebudayaan, harapannya dengan para seniman masuk sekolah ini, Bapak Ibu para seniman bisa menjadi teladan, penginspirasi dan motivator bagi setiap peserta didik, dan juga dengan adanya para seniman masuk sekolah maka kebudayaan, kearifan lokal dari setiap wilayah itu bisa tetap terjaga dan kebudayaan yang sesuai dengan dasar negara kita itu bisa nantinya terus dilestarikan dan para peserta didik pun bisa mendapatkan atau mencontoh dan mendapatkan keteladanan dari para seniman untuk bekal nanti di kehidupan setelah lulus dari sekolah. Di sini penguatan pendidikan karakter ini adalah gerakan kita bersama, gerakan semua elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga gerakan seniman masuk sekolah di sini menjadi salah satu upaya dan salah satu yang sudah disampaikan Pak Dirjen tadi bahwa ini sudah merupakan sesuatu yang unggulan dari Kemendikbud, di mana dengan adanya gerakan ini akan lebih memudahkan setiap sekolah dalam mewujudkan penguatan pendidikan karakter yang nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita berharap bahwa generasi penerus kita menjadi generasi emas bangsa Indonesia, khususnya di tahun 2045 nanti, sehingga bangsa Indonesia ini bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Kemudian Bapak Ibu, ini kami sampaikan juga alamat sosmednya Pusat Penguatan Karakter, Sahabat Karakter. Di sini ada YouTube-nya, ada Facebook dengan alamatnya Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI, kemudian ada Instagram dan juga ada lamannya cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. Ini kami sampaikan bahwa di dalam medsos ini atau di dalam medsosnya Puspeka ini Bapak Ibu banyak terdapat video-video atau iklan-iklan layanan masyarakat, ada infografis dan juga buku-buku dan modul terkait penguatan karakter, dan kami sangat berharap Bapak Ibu seniman, Bapak Ibu budayawan dan juga kepala sekolah dan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dapat lebih menyebarluaskan konten-konten terkait penguatan karakter. Karena saat ini di era ini kami dari Kemendikbud lebih menggencarkan, lebih meningkatkan sosialisasi atau kampanye lewat semua media yang ada. Jadi harapannya
disesuaikan dengan kebiasaan dari generasi milenial, generasi alfa, bahwa mereka lebih menyukai gadgetnya, sehingga informasi atau bahan-bahan tentang penguatan karakter ini bisa dilihat, bisa di-download, dan juga bisa disebarluaskan melalui perkembangan teknologi dan juga melalui medsos-medsos, sehingga akan mudah untuk disebarluaskan. Demikian sekilas info tentang penguatan pendidikan karakter dan peranan dari seniman masuk sekolah. Sementara demikian Mas Danas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan. Ini sangat komprehensif sekali tentang bagaimana Kemendikbudristek itu juga menggencarkan penguatan pendidikan karakter, bukan hanya melalui Puspeka, tapi juga kolaborasi-kolaborasi lintas sektor atau lintas bidang gitu ya Pak Kurniawan ya. Ada banyak sekali gitu ya yang dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman dari direktorat lain atau dengan pusat lain ataupun juga dengan bidang-bidang lain gitu ya Pak Kurniawan. Dan sangat menarik tadi saya sempat mampir ke media sosialnya Puspeka gitu ya, ada banyak sekali isu-isu kritis ya Pak ya yang dibahas gitu ya, supaya adik-adik kita itu juga dapat aware atau memahami apa-apa saja gitu yang perlu juga mungkin nggak boleh dilakukan atau boleh dilakukan. Misalkan kayak kita menganggap perundungan itu wajar gitu ya, tapi padahal itu tidak boleh karena juga berdampak pada masa depan si anak gitu ya Pak ya. Dan juga ternyata juga pembelajaran-pembelajaran yang seperti yang dilakukan oleh GSMS ini ada bukan hanya olah pikir gitu ya Pak, tetapi juga ada olah rasa, olah karsa, dan juga mungkin juga olahraga itu penting ya buat adik-adik kita. Dan ini juga bisa dilakukan dengan kerjasama atau kolaborasi dengan lintas bidang gitu ya Pak Kurniawan. Betul Mas. Siap Pak Kurniawan, terima kasih banyak. Nanti kita akan ke teman-teman Puspresnas, tapi sebelumnya saya dengar panitia punya beberapa video untuk Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan panitia untuk dapat menampilkan video-video ini.
kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo.
bersama selalu itu kedua untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Baik, seru belajar kebiasaan baru. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu guru yang juga hadir di sini dan juga teman-teman seniman dan juga asisten seniman. Gerakan seniman masuk sekolah tahun kedua berada atau dilakukan di masa pandemi. Memang tidak mudah, tetapi pastinya seru belajar kebiasaan baru. Adaptasi kenormalan baru perlu kita lakukan dengan disiplin dan juga penuh kehati-hatian dan juga penuh kewaspadaan, tetapi jangan juga sampai bikin stres gitu yang berlebihan ya, dan membuat kita jadi tidak termotivasi atau malah tidak ingin untuk berprestasi gitu ya. Padahal sebenarnya kita ini sedang ditempa, diuji untuk menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Baik, sudah hadir bersama kita narasumber ketiga, Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Bapak Asep, selamat pagi. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Mas. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Ini menarik sekali ya Pak ya, berprestasi di masa pandemi gitu ya. Tidak mudah, tetapi mungkin teman-teman dari Puspresnas ini memiliki pandangan yang lain gitu ya. Dan apalagi kebetulan pagi hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan, Seniman dan juga asisten seniman yang mendukung gerakan seniman masuk sekolah Pak Asep. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Asep bagaimana rencana-rencana Kemendikbudristek khususnya Puspresnas dalam rangka untuk meningkatkan prestasi anak didik kita serta didik kita meskipun sedang pandemi. Silahkan Pak Asep untuk dapat memulai paparan. KTP. Iya, tapi mohon maaf Mas Danas, ini sebetulnya materinya kan saya sedang double zoom ini. Ada di laptop yang satu sedang diusahakan. Baik. Masuk ke laptop yang ini. Saya sedang double zoom di Kalau seandainya lain. habis, Tapi kurang lebih seperti ini barangkali. ulang lagi. Seniman masuk sekolah itu sangat bagus ya. Dan terima kasih kepada Dijen Kebudayaan dalam perspektif pengembangan prestasi yang menjadi tugas dari Pusat Prestasi Nasional. Sesungguhnya itu sangat relevan dengan dua kegiatan besar kita yang terkait dengan kreativitas dan inovasi ya. Satu adalah kegiatan festival Lomba Seni Siswa Nasional. Dua adalah kegiatan festival di sekolah atau FLS. Nah, ini dua kegiatan besar yang yang sangat menyentuh bakat-bakat potensi dan kecerdasan di lini-lini non-kognitif ya, kecerdasan kreativitas. Sebenarnya kita sedang mendiskusikan ya, sedang coba mengelaborasi